warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puji Rahayu, salah satu pengajar di SDIT An-Najah Jatinong. Saat ini saya menjadi mahasiswa di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, angkatan kedua tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran UKIM saya dengan anak-anak kelas 6 SDIT An-Najah Jatinong pada tema 2 subtema 1 dengan model problem based learning secara daring. Diambil secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui Google Meeting dan asinkronus melalui WA Group. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Kafka sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Kia sehat? Sehat, Ada Mbak Sheryl, ada Mas Ipang, ada Mas Fadil. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, Nak ya. Ini ada beberapa teman yang mungkin belum bisa hadir. Nanti semoga bisa menyusul. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Uspuji minta untuk Mas Rifat memimpin doa sehingga nanti kita pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dipersilahkan Mas Rifat. Ya Allah, ada teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Rifat. Oke, nanti di layar kalian hanya menyebutkan 2, dilihat kan, atau 1. Ya, uji konsentrasi. Pipi. 2. Mata. Hidung. Mulut. Nah, kita masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 1 di kelas 6. Sekarang kalian sudah kelas 6. Nah, kalian kemarin sudah mengalami sebuah peristiwa sejarah. Tanggal berapa kemarin, Nak? 17 Agustus. Nah, untuk biar lebih semangat dan kita masih semangat, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Nah, antum nanti ya di bahasa Indonesia sekarang ada 3 mapel. Kita mau belajar 3 mapel. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua tentang IPS, yang ketiga tentang IPA. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti Uspuji minta antum bisa menyebutkan sebuah informasi penting dari sebuah teks, yaitu dari aspek apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam sebuah peta pikiran. Kemudian, antum bisa menyampaikannya secara lisan. Nah, setelah itu, kita ini masih dalam satu teks. Kalian juga bisa mencari makna dari proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian melaporkan dan mempresentasikannya. Silahkan nanti antum yang mau menjadi juara 1 itu bisa mempresentasikannya. Lanjut, untuk mengorganisasikan informasi tentang ciri-ciri tumbuhan. Jadi di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Kita hidup ada hewan dan juga tumbuhan. Kemudian kalian bisa menyajikan hasil laporan atau hasil pengamatan antum itu dari beberapa jenis tumbuhan. Nanti Uspuji akan melihatkan antum sebuah video. Nah, di mana nanti sebuah tumbuhan atau beberapa tumbuhan itu mempunyai ciri khusus. Misal, antum bisa melihat Uspuji. Uspuji itu cirinya apa? Perempuan. Oke. Pakai jilbab. Apa, Vi? Kamu kalau mengingat Uspuji itu apa? Kacamata dan us. Ya, lagi yang lain. Mbak Isya. Itu ciri. Jadi kalau antum Davi, cerewet us. Oh enggak, maaf. Bukan cerewet. Mas Davi, pinter us. Mas Ipang, pendiam us. Mbak Nada, yang kulitnya putih itu us. Nah, itu namanya ciri. Nah, tapi nanti kita belajar tentang ciri-ciri itu tumbuhan. Untuk apa toh kita belajar itu? Nah, untuk mengetahui nih. Jadi, kenapa toh kita belajar tentang itu? Karena di dalam sebuah teks itu pasti ada sebuah informasi. Kita mau mencari informasinya berdasarkan beberapa kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Kemudian mendiskusikannya. Ya, jadi nanti Uspuji minta kalian bisa berdiskusi secara apa ya, Nak ya? Silahkan antum menyampaikan semua ide antum terkait dengan teks proklamasi. Nah, selain itu kita juga mencari maknanya, kemudian bisa mempresentasikannya. Selain itu, kita juga belajar tentang mengamati tumbuhan dan juga habitatnya. Apa itu habitat? Ada yang tahu habitat itu apa? Tempat hidup. Tempat hidup, pinter sekali Mbak Nada. Jadi, sebuah tumbuhan atau tumbuhan itu kalau hidupnya di air sama di darat, apakah mempunyai ciri yang sama? Nah, nanti kita belajar di situ. Gitu ya, Nak ya. Nah, Uspuji mau tanya dulu sebelum kita masuk ke dalam proklamasi kemerdekaan yang dimana suasananya masih ada sampai sekarang. Nah, kemarin pada waktu di tema 1 itu kita sudah belajar tentang apa, Nak? Perkembangbiakan tumbuhan dan juga perkembangbiakan hewan. Kemarin ada yang namanya ovipar, ovovivipar, ada vivipar. Kalau ayam termasuk apa? Mbak Aska? Ovipar. Ovipar, karena bertelur. Begitu juga Indonesia, Nak. Indonesia itu memecahkan telurnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kok bisa pecah telur? Kenapa, Mas Davi? Mas Davi tahu alasannya? Kenapa? Telur itu diselimuti oleh yang namanya cangkang. Ya kan? Nah, cangkang itu kalau sudah pecah, berarti telurnya sudah bebas. Begitu juga Indonesia sudah terbebas dari penjajah. Oke, kita mau lihat bagaimana toh kejadiannya waktu proklamasi kemerdekaan itu.
Ya, ini Uspuji ambilnya dari YouTube. Silahkan antum bisa menyimak tentang proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Oke, itu tadi tentang pembacaan proklamasi. Jadi sebelum membacakan proklamasi, ini siapa nak namanya? Ada yang tahu? Pak Soekarno. Pak Soekarno. Pak Soekarno itu di dalam proklamasi itu sangat-sangat berperan. Selain peran yang pertama, dia tadi tugasnya apa pada saat proklamasi ini? Membacakan proklamasi. Yes, nanti sebelum antum, nanti Uspuji minta kalian membaca secara intensif, ya, membaca intensif. Membaca intensif itu membaca di dalam hati, membacanya serius, tenanan. Ya, kalian sudah menyiapkan LKPD antum. Ya kan? Nah, kalian bisa membacanya, tetapi Uspuji mau menerangkan dulu. Kita mau apa toh? Kenapa toh Uspuji itu suruh kalian membaca? Gitu. Nah, kalian nanti Uspuji minta untuk mencari sebuah informasi yang akan disampaikan kepada teman antum. Oke. Nah, nanti kalian bisa mencari informasinya berdasarkan kata tanya. Kata tanya yang Uspuji inginkan itu ada 6.
Yang pertama adalah bagaimana, kemudian apa, siapa, di mana, mengapa, dan juga kapan. Sekarang, Uspuji minta antum membaca tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti nanti waktunya sampai jam 9.37. Silahkan antum membacanya. Sudah, Us. Oke, sudah. Yang lain sudah? Sudah, Us. Oke, Mbak Siswa sudah, yang lainnya sudah. Oke. Di situ ada beberapa kata tanya. Uspuji mau acak. Oke. Mas Davi sekarang. Tadi antum sudah membaca tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira siapa? Ya, nanti untuk menjawab kolom itu kan ada kolomnya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Pertanyaannya, siapakah yang menyusun teks proklamasi? Soekarno, Mas Davi, Mas Davi. dan Mr. Ahmad Subarjo. Oke, untuk yang lainnya nanti bisa antum lanjutkan sendiri ya di dalam LKPD-nya. Kita lanjut. Dari teks itu masih ada makna yang terdapat dalam atau makna yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Ya, yang namanya makna itu adalah sebuah arti. Nah, tadi di dalam teks tadi makna apa? Arti apa sebuah proklamasi itu bagi kita? Kira-kira apa, Nak? Kamu mempunyai makna apa dari proklamasi itu? Atau setelah proklamasi kita mendapatkan apa? Silahkan yang mau berpendapat. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, karena tadi ketika Pak Karno menyampaikan kita dijajah beratus-ratus tahun ya kan ya tadi, sama sudah dijajah oleh Jepang. Oke, boleh. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lanjut, tadi Mbak Nada mau menyampaikan pendapatnya. Apa Mbak Nada? Menaikkan martabat bangsa. Kenapa kok bisa naik martabatnya Mbak Nada? Karena bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Oke, karena Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Martabat itu adalah sebuah tingkatan atau status di dalam sebuah masyarakat. Ketika kita dijajah, berarti kita kedudukannya sebagai apa? Budak atau majikan? Budak. Tapi setelah kita merdeka, berarti kita mempunyai negara sendiri, kita mempunyai kekuasaan sendiri. Berarti kita sekarang menjadi majikan. Nah, itu naik atau turun? Naik, ya, naik. Nah, ketika naik, ketika kita dari budak menjadi penguasa atau paling tidak kita bisa mandiri, bukan menjadi budak lagi, itu martabat kita naik. Mari kita membaca. Oke, Uspuji minta Mbak Ocha. Mbak Ocha silakan baca di paragraf pertama, Mbak Ocha. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengampung di air. Jadi kalau habitatnya teratai di mana, Nak? Habitatnya teratai di mana? Air. Di air, betul. Nah, kita mau nyimak video. Ada beberapa tanaman, silahkan nanti antum bisa melihat atau bisa mengamati
walaupun kita tidak bisa mengamati tanaman ini secara langsung, atau mungkin nanti kalian di rumah mempunyai, boleh kalian melihatnya secara langsung. Ini ada beberapa tanaman dan cirinya. Hai teman-teman, pada pembahasan yang lalu, kita jadi tahu kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya, Bol. Setiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bol. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air, Pipo. Dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku, namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bol. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya, Pipo? Iya ya. Lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja, ternyata serangga bisa terpikat nektar dan hinggap pada dinding piala. Lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang kejebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh, Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, si daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bunga Rafflesia, Bol. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bol. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya berbau busuk ya, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus mengerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bol. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya, Pipo. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, ada tanaman lain nih yang bisa menyerap air, yaitu anggrek. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek menumpang pada cabang pohon besar sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida.
Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Wah Pipo, pencipta kita tuh kreatif banget ya. Di pelajaran kali ini, aku jadi lebih tahu lagi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Ya Bol, ternyata apa yang terjadi pada tumbuhan tertentu itu ada gunanya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Oke, dari sini tadi ada tanaman apa saja ya? Anggrek. Anggrek, yang terakhir anggrek. Apa lagi? Kaktus. Kaktus. Rafflesia. Rafflesia arnoldi. Teratai. Teratai. Kantong semar. Kantong semar. Venus flytrap. Venus flytrap. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Yang tadi makannya serangga, apa? Kantong semar. Kantong semar. Sama? Sama apa tadi? Yang punya engsel tadi loh. Yang gini-gini tadi. Apa yang gini-gini tadi? Namanya susah. Namanya Venus gitu aja. Ya, sama seperti nama apa nak? Planet. Nama planet. Nah, tadi ternyata mempunyai ciri-ciri. Yang daunnya berduri siapa? Kaktus. Kaktus. Yang daunnya lebar siapa? Teratai. Yang batangnya berongga siapa? Teratai. Terus apalagi yang memiliki cairan nektar untuk menangkap serangga siapa? Kantong semar. Kantong semar. Oke. Di LKPD Antum itu sudah ada 2 jenis tanaman. Ada tanaman yang pertama dan tanaman yang kedua. Oke, setelah Antum melihatnya, silahkan Antum mau milih 2 tanaman yang mana? Nah, silakan Antum tulis. Apa dan apa dulu? Yang paling Antum sukai dari tadi apa? Yang video tadi. Tanamannya yang mana? Boleh tulis Mbak Syifa, anggrek. Cirinya apa Mbak Syifa? Silahkan disebutkan cirinya. Silahkan tulis dulu. Nanti Uspuji minta siapa yang dari Antum itu berani menyampaikan. Jadi nanti Antum on kameranya, kemudian menyampaikan hasil dari sebuah tanaman dan ciri-cirinya tentang apa. Gitu. Tak kasih waktu 2 menit. Jadi mempresentasikannya baik itu adalah kalian menyebutkan nama Antum, kemudian yang mau dipresentasikan itu apa. Oke, Ca. On cam, Ca. Oke, Mbak Uca, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Haya Aminah Rosyada. Di sini saya akan sebutkan ciri-ciri tanaman kaktus. Boleh. Ciri-cirinya tumbuhan yang berduri, memiliki akar yang sangat panjang, dapat menyerap air. Nah, kayak kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Ada 3 mapel. Yang pertama bahasa Indonesia, IPA dan juga IPS. Nah, bahasa Indonesia kita tadi mencari informasi dengan berapa kata tanya, Nak? 6 kata tanya. Apa saja? Mengapa, Bagaimana, gimana, siapa, kapan, siapa, bagaimana, apa.
Kalau kapan tadi nama lainnya apa? Lamana. Lamana. Itu nanti keluar loh. Nanti kalau misalnya keluar gimana? Nah, nih kata tanyanya ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang punya nama lain hanya kapan, yaitu bila mana. Lanjut. Di IPS kita mencari apa tadi? Makna dari proklamasi. Makna dari proklamasi tadi sudah disebutkan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan dunia luar. Tadi ada yang menyebutkan martabat bangsa Indonesia. Nah, ini perjuangan sebagai negara baru. Jadi sebagai negara baru itu kita juga harus berjuang. Tadi Mbak Syifa juga menyampaikan adanya apa tadi Mbak Syifa? Akhir dari penderitaan bangsa Indonesia. Boleh. Tadi yang disampaikan Pak Karno ini, tonggak sejarah negara Indonesia. Itu makna dari proklamasi. Untuk yang IPA tadi kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri apa, Nak? Tumbuhan. Bisa dilihat dari akar, batang, daunnya. Disesuaikan dengan habitatnya. Habitat tadi apa? Tempat tumbuh. Oke, tempat tumbuh atau tempat hidupnya. Nah, tadi kalian sudah belajar ciri khusus dari teratai, kantong semar, Venus, Rafflesia arnoldi, kaktus, dan juga anggrek. Yang sampai 1 meter diameternya tadi siapa? Rafflesia arnoldi. Yang mempunyai bentuk seperti piala siapa? Apa? Venus apa kantong semar? Kantong semar. Kantong semar. Kalau mawar, di sini nggak ada mawar. Mawar apa cirinya? Punya duri. Punya duri. Pernah lihat bambu? Nah, kalau bambu apa cirinya? Batangnya panjang. Batangnya panjang. Selain itu kalau masih kecil punya pulut. Masa pulut? Punya bulu, bukan duri. Kalau duri kan kelihatan, bukan pulut. Kalau pulut itu yang punya getah itu siapa? Oke, jadi bagian tumbuhan itu juga disesuaikan dengan lingkungannya dan juga makanan mereka. Oke. Dan mereka bisa melakukannya untuk beradaptasi sebentar. Nah, ini semua mereka lakukan untuk beradaptasi. Nah, untuk adaptasi tumbuhan itu akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Jadi, nanti kita masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 1 di pembelajaran 2 atau pembelajaran selanjutnya itu ada yang namanya adaptasi tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu harus beradaptasi dengan lingkungannya biar bisa bertahan hidup. Nah, hari ini kita belajar tentang cirinya, besok kita mau belajar tentang adaptasi dari tumbuhan tersebut. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Uswuji akan mengirim Google Form di WA grup kita. Nanti silahkan antum mengerjakan. Paling lambat antum mengerjakannya nanti pukul 7 malam. Ya, jadi setelah habis ba'da isya, nanti antum bisa belajar sebelum kalian tidur atau nanti setelah ini langsung kalian bisa kerjakan juga bisa. Gitu ya, Nak ya. Nah, selain itu LKPD-nya yang tadi belum sempat terisi, silahkan antum lengkapi.
kalian bisa mengumpulkannya ketika nanti ada jadwal pengumpulan luring. Ya, pengumpulan tugas-tugas yang dikumpulkan sekolah. Tuh. Pesan dari Uspuji. Oke, pesannya dari Uspuji. Uspuji mengharapkan antum tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Gitu. Selain ini ikhtiar secara lahiriah, kita juga harus berikhtiar secara batiniah dengan banyak-banyak berdoa, banyak sholat sunnahnya, tapi jangan sampai meninggalkan sholat wajibnya. Kalian tadi sudah sholat duha? Sudah? Ya. Sudah. Belum. Jangan lupa ngajinya juga. Banyak-banyak bersedekah di rumah Sabilillah. Sudah ada kencelengnya toh, kalian sudah punya kencelengnya. Nah, itu bisa kalian sedekahkan sebagian uang jajan antum itu setiap hari. Misal uang jajannya sehari 2.000, kalian bisa menyisihkannya 500. Nah, itu bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk kita sendiri. Karena sedekah itu nanti kita bisa memperlancar rezeki kita dan juga bisa menghilangkan atau menghindarkan bencana-bencana yang akan mendekat ke kita. Nah, mungkin kita juga bisa dijauhkan dari yang namanya virus corona. Oke, semoga kita selalu sehat terus, kalian selalu gembira terus walaupun di rumah, tetap semangat dalam belajarnya, jangan sampai kendor, tetap semangat dalam beribadahnya. Uspuji minta tolong Mas Rifat untuk memimpin doa. Silakan Mas Rifat. Terus, nanti teman-teman kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Mas Rifat sudah memimpin doa. Semoga anak-anakku semuanya selalu sehat, selalu ceria, segera kita dipertemukan di pembelajaran di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas keaktifan antum hari ini. Semuanya mendapatkan hadiah dari Uspuji. Oke, untuk hadiahnya apa? Nanti Uspuji akan sampaikan di kemudian hari. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya antum sudah menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Uspuji berikan ke antum. Oke, terima kasih. Uspuji akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.